Dewan Pengurus Daerah Ormas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Banyuasin kembali melakukan aksi turun ke jalan, menyuarakan dugaan ketimpangan dan penyimpangan yang terjadi di Bumi Sedulang Setudung. Aksi digelar di dua tempat, kantor Bupati Banyuasin dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuasin. Aksi dikomandoi Ketua DPD JPKP Banyuasin Indo Sapri dan Sekretaris Budi Setiawan. Organisasi Masyarakat Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Banyuasin terpanggil untuk ikut serta memperjuangkan hak-hak masyarakat Kabupaten Banyuasin yang diduga dirampas oleh perusahaan perkebunan yaitu PT Sawit Mas Sejahtera, kata Indo Sapri. Melalui aksi ini kami menyampaikan beberapa dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang terjadi di lingkungan PT Sawit Mas Sejahtera dengan keterangan-keterangan. Jelasnya, diketahui sebagian besar HGU PT Sawit Mas Sejahtera berada dalam wilayah Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur, namun perusahaan ini dinilai tidak memberdayakan dan tidak merekrut pekerja dari warga Desa Lebung. Saat ini PT Sawit Mas Sejahtera diduga tanpa izin telah menggunakan alat-alat pertanian canggih yang diduga kuat memangkas tenaga kerja serta mengancam kelestarian lingkungan hidup. Imbuhnya, kami juga mendapat kuasa dari mantan pekerja atas nama Sujoko yang telah bekerja di PT Sawit Mas Sejahtera dari September tahun 1999 hingga Mei tahun 2022 namun dipecat secara sepihak oleh perusahaan serta tidak diberikan hak-haknya berupa pesangon. Melihat dan menilai keadaan di atas, maka kami dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Banyuasin mendatangi pemerintah Kabupaten Banyuasin dan DPRD Kabupaten Banyuasin. Mendesak Bupati Banyuasin dan DPRD Kabupaten Banyuasin untuk membuka seluruh data pekerja di PT Sawit Mas Sejahtera guna memastikan dugaan bahwa perusahaan tersebut tidak memberdayakan dan atau mempekerjakan masyarakat sekitar khususnya warga Lebung Kecamatan Rantau Bayur. Mendesak Bupati Banyuasin dan DPRD Kabupaten Banyuasin untuk melakukan analisis dampak kerusakan lingkungan di PT Sawit Mas Sejahtera. Mendesak Bupati Banyuasin dan DPRD Kabupaten Banyuasin untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan hubungan industrial antara PT Sawit Mas Sejahtera dengan mantan pekerja atas nama Sujoko yang telah bekerja di PT Sawit Mas Sejahtera dari September tahun 1999 hingga Mei tahun 2022 namun dipecat secara sepihak oleh perusahaan serta tidak diberikan hak-haknya berupa pesangon. Mendesak Bupati Banyuasin dan DPRD Kabupaten Banyuasin untuk mencabut izin operasional PT Sawit Mas Sejahtera jika terbukti melakukan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah Kabupaten Banyuasin. Masa aksi disambut langsung Sekda Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim. Dirinya mengapresiasi kepedulian JPKP terhadap permasalahan yang dialami warga Banyuasin. Kami mengucapkan terima kasih, JPKP sejauh ini selalu menyuarakan ketika ada persoalan yang dialami masyarakat, teruslah berbuat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Paparnya, terkait persoalan yang terjadi Erwin meminta waktu 1 pekan, untuk membentuk tim supaya segera ada penyelesaian terkait pesangon juga permasalahan lainnya yang jadi tuntutan Ormas JPKP. Tutup Erwin. Mas Sejahtera, HGU-nya sebagian besar ada di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur. Namun kenyataannya, perusahaan ini tidak mengakomodir pekerja dari warga Desa Lebung. Benar kawan-kawan? Selain daripada itu, masih banyak lagi dugaan-dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh PT SMS. Di antaranya tentang pencemaran lingkungan dan juga penganiayaan terhadap pekerja. Maka daripada itu, kita meminta kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin di masa akhir jabatan Bupati Banyuasin, jangan meninggalkan PR di antara masyarakat Kabupaten Banyuasin. Bila perlu, usir PT SMS dari Bumi Sedulang Setudung. Semangat kawan-kawan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ketua. JPKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moral hukum dan demokrasi. Hari ini kita tidak henti-hentinya untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah Banyuasin dalam hari ini. Hari ini kita mendatangi kantor Bupati Banyuasin adalah bayar publik, bayar masyarakat. Tentu dalam hal ini kita bawa masalah berkaitan dekat PT Sawit Mas Sejahtera yang ada
Kabupaten Banyuasin. Dan kita tahu persis, bukan rahasia lagi, bahwa bagian dari lahan HGU PT SMS adalah termasuk di wilayah Desa Lebung. Betul? Betul. Tapi pada kenyataannya, tidak ada satupun masyarakat Desa Lebung yang dipekerjakan, yang menjadi karyawan. Miris, kita dirampok, kita dijajah, kita tidak bisa menikmati hasil dari peninggalan nenek-nenek moyang kita dulu. Maka dengan ini kita sampaikan juga pada pemerintah, kita minta kepada pemerintah agar segera mungkin untuk membekukan izin PT Sawit Mas Sejahtera. Betul? Kemudian daripada itu, kita lihat bahwa PT SMS yang memangkas tenaga manusia, sehingga di situ kita lihat buktinya jelas ada alat-alat yang canggih yang seharusnya jadi dipekerjakan oleh manusia, tetapi memakai alat yang canggih tersebut. Patut dipertanyakan dugaan kita bahwa ini adalah pelanggaran undang-undang perkebunan. Kemudian daripada itu, kita tahu bahwa pada tahun yang lalu ada saudara kita yang dicopot, yang di PHK tanpa diberi pesangon. Padahal jelas undang-undang mengatur, regulasinya, aturannya, setiap siapapun yang mengabdikan diri kepada perusahaan wajib diberikan pesangon. Tapi hari ini tidak kita lihat, dan kita meminta secara tegas pemerintah hari ini mengambil tindakan tegas. Bagaimana regulasinya? Bagaimana agar persoalan ini sesuai dengan kemauan kita? Pak Sekda yang terhormat, dengan segala hormat dan kami bangga hari ini bisa hadir di tengah-tengah tiga sekretaris daerah Kabupaten Banyuasin. Harapan kita bahwa apapun yang kita sampaikan hari ini betul-betul ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dan kita wajib menyampaikan ini dengan alasan-alasan, dengan persoalan-persoalan, dengan data-data yang ada, bahwa dugaan kita PT Sawit Mas Sejahtera melanggar undang-undang. Betul? Betul. Hari ini kita minta ketegasan kepada pemerintah sesuai dengan keinginan masyarakat Kabupaten Banyuasin, terkhusus masyarakat Desa Lebung yang tidak diperdayakan, yang tidak dipekerjakan. Sekali lagi saya ulas bahwa PT SMS wilayah HGU-nya kurang lebih dari 2.000 hektar itu wilayah Desa Lebung. Betul? Betul. Tapi miris, tidak kita temukan bahwa perusahaan ini memperkerjakan warga Desa Lebung, Kecamatan Tabayun. Kemudian daripada itu bahwa kita sampaikan lagi bahwa ada pemberhentian atau PHK secara sepihak yang sudah 1 tahun yang lalu, yang mengabdikan dirinya sudah 23 tahun. Kami hadir dengan Pak Sekda. Ini Pak Sajoko yang sudah bekerja 23 tahun tapi dicopot secara sepihak. Lebih parahnya lagi, Pak Sajoko diancam sehingga Pak Sajoko merasa ketakutan untuk menggugat PT SMS. Hari ini kami wakafkan diri kami untuk Pak Sajoko, kami wakafkan diri kami untuk masyarakat Desa Lebung agar hak-hak kami bisa terpenuhi. Mungkin kawan-kawan cukup apa yang kita sampaikan. Jelas kita tidak menyampaikan secara lisan Pak Sekda, tetapi kita ada data pendukung. Dengan data inilah kata sampaikan tersebut. Oke, itu kawan-kawan, kita berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjalanan. Salam. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas penyampaian pendapat, dan kami yakin yang mana
penyampaian ini memang, dan kami yakin yang mana penyampaian ini memang untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Kabupaten Banjarmasin. Kami berterima kasih kepada JPKP yang selama ini selalu membela masyarakat dan juga ikut bersama-sama mengawasi pembangunan, transparansi, dan juga ikut mengawal pembangunan di Kabupaten Banjarmasin. Kami menyadari banyak sekali permasalahan-permasalahan baik itu di desa maupun di kecamatan, dan kami segera, ini saya bersama Kadis Nakertran, nanti akan segera menindaklanjut hal tersebut. Apalagi tadi disampaikan ada hak-hak karyawan, yang mana karyawan itu merupakan masyarakat Banjarmasin yang diberhentikan sepihak dan juga tanpa diberikan hak-hak sebagai tenaga kerja. Kami sangat menyayangkan hal tersebut, tapi beri kami waktu, nanti saya beserta asisten 1 dan juga kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi akan menyelesaikan perkara ini, dan juga kami akan menginformasikan segala apapun langkah yang kami ambil kepada teman-teman yang sudah menyampaikan unjuk rasa pada hari ini, supaya hal tersebut dapat kita kawal bersama, dan tentunya semua hak tidak akan dirugikan. Pertama kali prioritas adalah masyarakat Kabupaten Banjarmasin. Demikian itu saja. Terima kasih kepada teman-teman semua, dan juga terus kami harapkan mengawal dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dan juga pembangunan di pemerintahan Kabupaten Banjarmasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, apresiasi. Tapi sekali lagi perlu menjadikan suatu kesepakatan kita biar tidak mengambang, segera mungkin ditindaklanjuti, itu Pak Sekda nanti berkoordinasi dengan Kepala Dinas Transmigrasi. Tapi yang kami butuhkan di sini tepatnya Pak Sekda, apakah dalam 3 hari atau 1 minggu, artinya kan seperti itu. Jadi paling tidak kami bisa berkoordinasi dengan masyarakat yang kami sampaikan, terkhusus Pak Joko, ataukah kami ke sini untuk mempertanyakan, ataukah memang pihak pemerintah menyampaikan secara tertulis kepada kami. Jadi itu Pak. Baik, jadi minggu depan kita akan segera agendakan Pak Yosef untuk rapat, terutama kami akan kompilasi data dan juga kami akan meminta data lanjutan, bukti-buktinya Pak Joko ya. Nah, bukti-buktinya kepada kami kalau ada hari ini juga boleh. Jadi lebih cepat, lebih bagus, dan juga tentunya kita akan tindak lanjuti, terutama hal yang merugikan masyarakat Kabupaten Banjarmasin, dan kami harapkan siapapun badan usaha yang berusaha di wilayah Banjarmasin tetap harus memperjuangkan dan memikirkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Itu saja ya. Dokumen. Kami tidak siang sama Pak Wuri jual. Oke. Yang kering tambah kering. diterima oleh entah daerah Kabupaten Banjarmasin, dan sudah dijanjikan, disaksikan secara kita bersama-sama bahwa saya tetap berhenti sampai di depan kantor bupati saja, tetapi karena tidak ada wakil rakyat yang mengawal laporan kita pada kami, maka daripada itu kita bekerja, kita bekerja untuk kita. Semangat! Sementara di DPRD Banyuasin, JPKP tidak menjumpai anggota DPRD. Seusai berorasi mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasannya serta segera membentuk pansus agar perusahaan nakal bisa segera mendapatkan sanksi tegas. Terkait pembentukan, kami telah layangkan surat ke komisi untuk sesegera mungkin membentuk pansus. Untuk saat Tutup, ini, Indo. pada PT SMS sendiri gimana nih? Harapan saya ya hak-hak yang menjadi kita harus dikeluarkan. Hitungnya berapa tahun Pak? Kerjanya 23 tahun, Pak. Dari tahun? Dari tahun 99. Untuk kejadian seperti ini, apakah terjadi pada karyawan yang lain?
Ya. Ini apa nih Pak Ketua? Ya, giat kita pada hari ini tentu kami tidak akan henti-hentinya dari JPKP menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Tepatnya isu yang kami bawa hari ini berkaitan tentang PT Sawit Mas Sejahtera di wilayah HGU Desa Lebong yang diklaim itu di wilayah Desa Pangkalan Panji. Permasalahan yang pertama, satu, kita sampaikan bahwa sesuai dengan HGU wilayah Desa Lebong itu sampai dengan saat ini tentang tenaga kerja Desa Lebong tidak pernah diakomodir. Sampai hari ini karyawan biasa, karyawan tetap, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, indikasi bahwa pihak perusahaan dari PT sudah melakukan dugaan pelanggaran berkaitan tentang keberadaan alat-alat yang besar kemungkinan itu mengambil alih tenaga manusia, sehingga dia memakai alat yang canggih, baik itu untuk jepit buah sawit maupun juga untuk penyemprotan di rumput-rumput yang terjadi di bawah sawit. Seharusnya dipekerjakan manusia, tetapi dugaan kami ada alat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga yang sangat miris dan urgensinya menurut kami bahwa ini Pak Sujoko bekerja sudah begitu lama, dari tahun kurang lebih tahun 1999 sampai 2022. Artinya di sini kurang lebih 23 tahun bekerja mengabdi di perusahaan PT SMS, tetapi di PHK secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Dan mirisnya Pak Sujoko tidak menerimakan hak-haknya yang mana sudah ditetapkan aturan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Maka dengan ini kami sampaikan kepada DPR untuk mengawal kasus ini, menindaklanjuti kasus ini bersama pemerintah agar segera mungkin hak-hak masyarakat Banyuasin, terkhusus Desa Lebong dan Pak Sujoko itu mendapatkan haknya, sehingga terjadinya inilah namanya kemerdekaan yang didapatkan masyarakat yang kita sampaikan hari ini. Demikian. Baik Ketua, informasi ada surat agenda minta pansuskan perusahaan yang ada di Banyuasin. Betul. Itu Seperti sudah apa lama. ini? Iya. Kemarin kita minta pansuskan itu tentang PT Melani. Kemudian hari ini kita tambahkan termasuk PT SMS kita minta pansuskan. Ya. Kita minta pansuskan secara serius agar persoalan ini, dan kita mengingatkan PT SMS jangan terkesan itu sudah melakukan hal yang baik. Itu harapan kita. Dan kebenaran ini yang menjadi bisa dibuktikan itu bukan kewenangan kami. Sekali lagi, hak kami adalah bisa menyampaikan dan melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran dan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pihak PT SMS. Kewenangan itu adalah di tangan DPR juga dengan pemerintah. Harapan kami pemerintah dan DPR bisa memberikan sanksi setegas mungkin. Dan hari ini kami meminta terkait masalah PT SMS ini, DPR memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk sementara waktu dibekukan dulu atau dicabut dulu izinnya. Itu yang paling penting. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan ada berita mengabarkan.